Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Fikra Junian dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas mengenai presentasi kita waktu waktu di kelas, waktu giliran kita di mata kuliah strategi pembelajaran. Jadi kita menggunakan metode ceramah dan juga diskusi, di mana kita membawakan materi, kemudian kita mengajak para mahasiswa atau audiens yang ada di dalamnya untuk berdiskusi mengenai materi kita tersebut. Kompetensi inti itu memang sudah ada disusun gitu ya oleh Badan Nasional Standar Pendidikan. Jadi ada timnya memang, kecuali di perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi itu ada tim kurikulum dari masing-masing prodi yang menyusun standar kompetensi dasar dan kompetensi inti. Jadi bedanya kalau mungkin Devi lihatnya dosennya mungkin ya, kalau nyusun bahan ajar ya memang kita itu timnya ya. Iya, selalu kita ya, kalau guru beda. Kalau guru sudah disiapkan SKKD-nya, tinggal bahan ajarnya disusun sesuai dengan itu tadi. Ya, ngerti ya? Jadi kalau di sekolah dasar, sekolah menengah yang khusus sudah ada BNSP-nya. Kalau di perguruan tinggi ada tim pengembang kurikulum yang menyusun, dan di ini karena ini kan kita ada timnya ya, tim dosen misalnya strategi pembelajaran gitu ya, mata kuliah pedagogis, psikologi pendidikan, perkembangan, itu satu tim. Kita nyusun RPP-nya ya, itu ada SKKD SI-nya. Nah, beda lagi mata kuliah dengan bidang keilmuan tertentu, kita tim kalau di perguruan tinggi. Jadi kalau guru kan terkait dengan apa yang Anda bawakan tadi, apakah kebudayaan bisa mempengaruhi pengembangan bahan ajar murid-murid di Indonesia, khususnya karena kita ketahui sendiri bahwa di Indonesia itu sangat banyak keragaman budaya, di mana pasti di setiap daerah itu akan berbeda. Menurut Anda, apakah keterkaitan antara budaya ini dapat mempengaruhi pengembangan bahan ajar? Dari menurut saya kalau menurut saya khususnya ya, kan kita kan di Indonesia. Nah, di Indonesia itu budayanya hampir hilang, kayak sudah mengerti semua kebudayaannya. Jadi pemerintahan itu untuk membuat bahan ajar, mereka tetapkan hampir sama semua, kecuali negara. Kalau negara mungkin bisa berbeda. Jadi negara A, negara B itu bahan ajar mungkin berbeda-beda cara pengolahannya. saya Iya. bukan sih bagaimana, ini bukan pertanyaan, tapi semacam menanggapi. Nah, dari pertanyaannya saudara Uca kan kayak relevansi dengan pertanyaan saudara Sada. Nah, menurut saya jawaban yang Anda berikan itu kurang memuaskan. Yang mananya? Begini, Anda kan bilang bahwa bahan ajar itu dikaitkan dengan tentang pemerintah, tidak bahan ajar itu Anda bilang tadi kan itu dibilang tidak tergantung pada kebudayaannya karena sudah ditetapkan. Tapi menurut saya itu kan ada istilahnya guru atau dosen yang membuat model pembelajaran tersendiri yang modul istilahnya sekarang. Nah, bukankah itu juga berpatungan pada bahan ajar yang akan dilakukan setiap dosen atau pendidik kan? Karena itu kan bahan ajar itu kan kayak buku yang menurut misalnya dibuat oleh sepengetahuan saya itu dibuat oleh pendidik tersendiri, begitu. Kenapa bisa kita ditentukan apa memang sih kayak kurikulum memang bisa kayak sistemnya, tapi dalam pembuatan modul atau bahan ajar itu dibuat oleh gurunya sendiri karena dia yang buat dan karena dia yang mengatur kelasnya sendiri. Jadi saya tidak untuk jawaban yang Anda berikan itu masih belum sampai di otak saya. Ada kelompok kita yang bantu Ingin menanggapi juga. Jadi menanggapi? Iya, ingin menanggapi sedikit. Mungkin yang disampaikan oleh saudara di depan ini tidak sepenuhnya tidak tepat. Menurut saya tetap sangat relevan apa pernyataan yang diberikan, karena sebelumnya itu beliau juga menyebutkan mengenai SK dan KD. Kita sendiri standar kompetensi dan kompetensi dasar itu diatur oleh pemerintah. Mungkin tidak melenceng terlalu pernyataan yang
disampaikan tadi, saya kira tidak perlu mungkin dibantah. Karena yang saya tangkap ya kan, jadi makanya saya mengeluarkan pendapat saya yang saya tangkap dari saudara Ochan, dan itu dia bertanya tentang bahan adat menurut pemerintahan. Jadi, Tapi apakah Anda yakin tentang jawaban Anda tanpa itu Kan pendapat. Saya tambah sedikit karena perlu kita ketahui sendiri, kita perlu ketahui karena standar kompetensi dan kompetensi dasar ini diatur oleh para pengembang kurikulum. Yang kita ketahui sendiri, pengembang kurikulum itu adalah negara, yakni pemerintah itu sendiri. Jadi konsep ice breaking kita itu terinspirasi dari game Super Family 100 yang sering tayang di TV nasional, dan juga Kata Berantai, di mana kita memberikan soal ke peserta, kemudian peserta itu akan memperagakan atau menggunakan mulutnya, mimik wajahnya tentang kata tersebut sampai ke teman kelompoknya yang di ujung untuk menjawab soalnya. Lalu untuk evaluasi dan juga pembagian hadiah, kita menggunakan konsep super deal, di mana akan ada 6 kotak, terus peserta akan memilih salah satu kotak yang mana itu akan menjadi hadiahnya juga. Gacha lah ini, gacha. Saya juga nggak tahu isinya apa. Satu. Poin. Baik, jadi kelompok kita itu menggunakan sistem poin, di mana setiap kelompok itu akan mendapatkan poin setiap dia misalkan menjawab pertanyaan dari ice breaking, dari games, atau juga dari hasil diskusi. Jadi setiap kelompok itu harus mendapatkan poin yang paling tinggi, karena kalau kelompok yang mendapatkan poin paling rendah akan mendapatkan hukuman berupa menjelaskan kesimpulan dan juga materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan kelompok yang paling tinggi poinnya akan mendapatkan hadiah dari super deal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu desain. Nah, desain itu pakaian atau kerangka yang akan kita terapkan pada bahan ajar yang akan kita terapkan. Nah, pada bahan ajar Ultimate Sound.